Ada dua jenis bimbel yang aku maksud, yaitu offline dan juga online. Di bimbel offline, kalian akan datang langsung ke tempatnya dan diajari oleh tutor secara langsung. Satu pertemuan biasanya 2 jam atau lebih. Jumlah murid dalam satu kelasnya bervariasi tergantung paket yang diambil. Kelebihannya adalah kalian bisa tanya langsung ke tutornya kalau ada yang nggak paham. Sedangkan kekurangannya adalah nggak bisa ngulang materi kalau kalian nggak nyatet. Yang aku maksud dari bimbel online ini lebih ke aplikasi belajar. Kelebihannya, kalian bisa mengulang materi berkali-kali. Ada juga beberapa aplikasi yang menyediakan fitur download sehingga nggak perlu makan kuota. Kita juga bisa belajar cukup dari rumah aja, dengan posisi tiduran, duduk, dan posisi-posisi nyaman lainnya. Pertimbangan awalku adalah biaya. Aku mengkategorikan mahal murahnya dan apakah worth it untuk aku ikuti. Tentunya, hal ini berbeda-beda untuk setiap individu ya. Kedua adalah kecepatan pemahaman materi. Di kelas, pastinya kita udah dijelasin sama guru. Nah, kita bakalan ngulang lagi materinya di rumah. Kalau misalkan masih nggak ngerti juga, coba belajar ulang lagi dengan berbagai sumber yang ada. Bisa juga tanya ke teman, cari penjelasan di Google, YouTube, dan lain sebagainya. Kalau misalkan udah nyerah banget, mungkin kalian bisa pertimbangin untuk ikut bimbel. Kalau aku pribadi, dengan beberapa pengulangan aja udah bisa memahami materi yang disampaikan dan mengikuti pelajaran yang ada. Hal-hal yang aku lakukan juga cukup basic, seperti membaca catatan, lalu bikin flashcard, dan yang terakhir adalah ikut kuis yang ada di internet atau di aplikasi. Ketiga adalah kedisiplinan. Mungkin kita semua udah bikin yang namanya jadwal belajar. Kadang bisa tepat waktu, kadang juga malah nggak dikerjain sama sekali. Kalau kalian tipe yang susah untuk mengikuti jadwal dan nggak disiplin, misal hari ini kalian harusnya belajar, tapi karena sesuatu dan lain hal, kalian nggak bisa tepatin itu. Lalu jadwalnya dialihkan ke hari yang lain, tapi juga nggak bisa, seterusnya gitu. Nah, menurutku kalian butuh untuk mempertimbangkan ikut bimbel. Karena di bimbel, kalian harus meluangkan waktu untuk belajar dan juga kondisinya mendukung. Setelah melalui beberapa pertimbangan, aku akan memberikan tips untuk kalian yang memutuskan untuk tidak mengikuti bimbel. Pertama, cari materi yang harus kalian pelajari. Baik itu untuk kalian 1 semester atau persiapan ujian tes seperti UTBK. Kalian bisa cari di Google atau mendownload aplikasi. Pertama, download dulu aplikasinya. Lalu kalian lihat video-video belajar yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Biasanya akan ada materi, submateri, dan anak-anaknya lagi. Catat materi tersebut di kertas atau di buku kalian. Kalian juga bisa bikin mind map kayak gini. Yang paling tengah ini adalah nama pelajarannya. Lalu cabang-cabang ini adalah materi-materi di pelajaran itu. Tiap cabang ini bisa bercabang lagi tergantung banyaknya submateri dari cabang tersebut. Step kedua adalah cari materinya di internet atau di YouTube. Kalian baca-baca lalu catat yang pentingnya. Untuk materi ini sendiri, semakin banyak sumber yang kalian pakai, maka akan semakin lengkap juga materi yang kalian pelajarin. Step ketiga adalah evaluasi dengan latihan soal sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Kalau kalian gak langganan bimbel, kalian harus punya 1 buku pegangan dan juga langganan tryout yang berbayar. Sebenarnya bisa juga ikutan tryout yang gratis, asalkan dari platform yang sama. Tujuannya biar kita bisa melihat pola nilai dari hasil belajar kita, dan juga kalau ada yang kurang-kurang bisa kita tingkatin lagi belajarnya.
And that's all for this video. Aku harap video ini bisa membantu kalian untuk menentukan apakah mau ikut bimbel atau enggak.